Halo permisa, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Yolan Yuki. Saya ini lagi jalan kaki mau ke Matsuri atau festival musim panas di Jepang. Karena kalau ke festival itu kita nggak bisa bawa mobil ya, nggak ada parkiran. Jadi dekat dari rumah saya jalan kaki sampai ke kantor kelurahan. Di sana ada festival Matsuri, Bong Matsuri ya. Ayo. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu, kita kalau di Jepang itu kita harus hati-hati mengambil atau mengupload foto bersama dengan orang Jepang. Tapi sekarang karena COVID-19 mereka kan pakai masker, jadi mereka tidak terlalu terganggu dengan pengambilan foto ataupun video. Tapi ini saya pakai aplikasi video, bisa mengambil dari depan dan di belakang kamera. Jadi biar tidak terfokuskan dengan mereka, karena mereka itu kebudayaan di sini terlalu protek terhadap privasi ya. Mereka juga negara Jepang ini negara Asia yang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Di samping itu orang-orang Jepang juga memiliki tingkat privasi yang cukup tinggi. Jadi kita kalau mengambil sesuatu, bergaul dengan mereka, kita harus berhati-hati jangan sampai masuk ke ranah privasi mereka, karena mereka itu bisa tidak suka dan marah dengan kita ya. Nah, itu dia tentang kebudayaan di Jepang. Oh ya teman-teman, saya mau menjelaskan tentang Bong Odori ini ya. Bong Odori ini adalah sebuah tarian yang sangat populer di Jepang. Kami itu selalu menyelenggarakannya di event-event pada musim panas. Obong atau biasa disebut pula bong adalah serangkaian upacara dan tradisi kami di Jepang untuk menyambut kedatangan para roh atau arwah leluhur yang kembali pulang ke rumah. Bong Odori biasanya dilaksanakan di musim panas juga di musim semi, tapi ini tergantung dari wilayahnya ya. Dan juga Bong Odori ini pesertanya harus memakai baju kimono, tapi saya tidak mengikut hari ini karena tidak ada persiapan. Jadi memakai baju kimono yang cantik dan berwarna-warni ya, menari dengan musik tradisional dengan berbagai langkah dan juga gerakan dan gestur ya. Mungkin kalian melihat di sini kok banyak sekali orangnya ya, karena siapa saja di sini boleh mengambil bagian di dalam tarian ini, karena semua orang dapat berpartisipasi dan merayakan tarian ini, sama seperti namanya tarian terkait dengan Festival Bong yang berlangsung setiap bulan Agustus, diadakan untuk memperingati leluhur ya teman-teman. Penyelenggara mendirikan panggung yang disebut yagura. Kan ini kalian bisa lihat yang di atas, mereka sedang menari di atas. Yagura ini untuk menyanyi dan pemain musik yang mengiringi Bong Odori. Penyelenggara juga sering mengundang seperti pasar malam, jualan makanan, dan juga minuman es krim, untuk menciptakan keramaian agar rakyat di sini yang tinggal di sini mau datang dan bersama merayakan. Bong Odori juga ini sering digunakan sebagai sarana reuni untuk orang sekampung atau berpergian merantau dan pulang ke kampung untuk merayakan Bong Odori ini. Saya mau menjelaskan juga tentang lampion obong ini ya. Ada daerah yang mempunyai tradisi memajang lampion. Perayaan obong juga sering disebut bon cocing atau lentera bon ya, dengan maksud agar arwah leluhur kita di sini bisa menemukan rumah yang dulu pernah ditinggalinya. Bong atau cocing ini terbuat dari wasi dengan kaki penyangga dari kayu. Nah, untuk beberapa daerah lainnya itu berupa pelarungan lampion dari wasi di sungai gitu ya, atau sebagai lambang melepas arwah leluhur untuk kembali ke alam mereka yang di sana. Ada daerah mempunyai tradisi Soro Nagashi
atau menggunakan kapal kecil untuk membuat lampion sebelum dilarung ke sungai. Jadi sekarang diselenggarakan itu di lingkungan seperti kuil Shinto. Penyelenggara Bong Odori sering tidak ada hubungan sama sekali sih sebenarnya dengan organisasi keagamaan ya. Bong Odori ini selalu dilangsungkan di Tanah Lapang. Kebenaran kami ini, Bong Odori kami dari daerah kami dilangsungkan di depan kantor kelurahan, tapi dia luas ya, di Tanah Lapang, di depan. Ada juga yang sering dilakukan di depan stasiun kereta api atau di ruang-ruang terbuka di jalanan yang besar, supaya banyak orang berkumpul untuk menonton. Nah, di tengah ruang terbuka, penyelenggara juga mendirikan panggung yang besar seperti Yagura yang tadi saya bilang itu, dan keramaian, pasar malam, banyak mereka menjual makanan dan minuman juga, serta ada festival event-event yang lain seperti menari, dance, R&B, dan juga event-event makan, lomba makan banyak gitu, atau ada juga fireworks ya yang nanti malam akan dilangsungkan. Sekarang kan ini baru jam 5 ya, jam 5 sore di sini. Jadi nanti sebentar itu kira-kira jam 6 sampai jam 7 malam akan diadakan fireworks, yaitu festival kembang api. Nanti kalian bisa lihat mungkin di akhir video ini. Jangan lupa ya teman-teman nonton sampai habis ya. Nah, ini festival event makan banyak ya. Nah, ini pesertanya ada 2, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki ya. Yang perempuan ini dia sering keluar di TV, dia entertainer ya. Dia itu peserta makan paling banyak di Jepang yang top sekali. Dia sering banyak ada festival atau event-event, dia suka datang menjadi tamu gitu ya, tamu untuk merayakan festival Bong Odori ini. Nah teman-teman, sekarang sudah mulai malam dan sudah mulai festival kembang api. Saya mau menjelaskan sedikit tentang festival kembang api ini atau festival Hanabi. Festival Hanabi ini pertama kali diselenggarakan untuk publik pada tahun 1773. Tujuannya untuk menghibur masyarakat, juga untuk menenangkan arwah yang sudah meninggal sebanyak 1 juta orang akibat kemiskinan di tahun sebelumnya. Acara ini dilaksanakan di tepi Sungai Sumida dan sampai sekarang ini mereka masih melangsungkan acara tersebut untuk mengenang arwah-arwah dan menenangkan arwah-arwah yang sudah meninggal pada tahun 1733. Fungsi kembang api juga bukan hanya untuk menenangkan arwah-arwah, tetapi bagi masyarakat Jepang untuk merayakan sesuatu, tetapi juga untuk menikmati keindahannya. Melihat kembang api itu di musim panas sama seperti memandangi bunga-bunga di musim semi. Setiap daerah memiliki jadwal perayaan festival kembang api berbeda-beda ya teman-teman ya. Dengan begitu jumlah kembang api yang dibakar dan bentuknya pun menyesuaikan lokasi di mana kita tinggal dan wilayah yang kita tempati, serta di mana juga kita bisa melihat kembang api itu yang lebih bagus. Kalian juga bisa lihat ya, lokasi menonton kembang api itu sangat ramai sekali sampai berdesak-desakan. Nah, di sini kita biasanya sebelum kembang api ini dilangsungkan, kita biasanya mengambil tempat. Jadi sejam sebelum mulainya kembang api Hanabi ini, kita selalu di sana datang cepat untuk mengambil tempat. Biasanya ya, kita kalau ke Matsuri itu kita mau nonton Hanabi, biasanya pakaian resmi itu yukata ya untuk menonton festival kembang api. Namun masyarakat Jepang ini biasanya memakai pakaian tradisional ini
walaupun begitu, tak perlu khawatir akan kepanasan karena bahan yukata ini cukup tipis dan dia lain dengan kimono ya. Dan juga cocok dipakai untuk momen seperti ini. Orang Jepang ini sangat berpenampilan menarik sekali ya kalau mereka memakai kimono, termasuk festival kembang api ini. Dan selanjutnya, kita kalau mau nonton festival kembang api Hanabi, kita harus adakan persiapan ya teman-teman ya. Kita juga harus berangkat lebih awal, karena biasanya itu kalau ada festival, jangan heran ya semua itu bis udah mendadak padat, dan juga banyak orang yang berangkat di waktu bersamaan ingin menyaksikan festival kembang api ini. Macetnya minta ampun. Nah, karena saya dekat dari rumah, jadi saya bisa jalan kaki. Dan juga kita kalau mau naik bis dan juga kereta itu bisa berdesak-desakan, jadi sebaiknya kita berangkat lebih awal, bisa menguntungkan dan juga bisa mendapatkan area tempat duduk yang nyaman. Jadi kita kalau mau ke duduk itu kan biasanya di atas tanah, jadi kita persiapkan seperti alas meja gitu, atau enggak kita pakai selimut gitu, kita lipat, atau handuk itulah untuk duduk biar terasa lebih nyaman ya. Terus yang ini yang terakhir, karena di sini musim panas, jangan lupa kita harus membawa obat anti serangga karena banyak nyamuk ya. Dan kemudian jangan lupa kita harus membawa air minum, karena panas di Jepang itu panasnya ekstrim banget, jadi biar kita tidak dehidrasi, kekurangan air minum ya. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video yang lain. Bye bye.